Orang benar akan hidup dari iman. Dan memang kita disebut orang beriman. Artinya apa? Artinya beriman kepada Tuhan. Kita berarti percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam hidup ini maka segala tindakan harus terpusat kepada Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang memang menjadi kerinduan daripada Tuhan agar manusia hidup berpusat kepada Tuhan. Dan itulah yang dikatakan dengan orang hidup beriman. Artinya orang hidup mempercayai Tuhan. Cuman yang menjadi masalah, ada iman yang salah. Kalau iman yang benar, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau iman yang salah, itu sumber masalah. Karena apa? Karena yang pertama, bahwa apa yang Anda imani tidak akan terjadi. Justru sebaliknya lah yang Anda akan temukan. Artinya tidak sesuai dengan apa yang Anda imani. Nah, ini kan berarti iman yang salah. Di dalam kehidupan ini, supaya kita jangan terjebak dengan hal-hal yang salah, dengan iman yang salah. Karena beriman sangat mutlak, beriman sangat penting. Karena beriman tidak ada lagi yang lebih penting daripada seseorang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan. Itulah namanya iman. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Jadi kita mutlak untuk beriman, tetapi sekali lagi jangan beriman yang salah. Karena kalau Anda beriman yang salah, itu berarti Anda sedang tidak mendapatkan apa-apa daripada apa yang sedang Anda imani. Karena banyak orang yang terjebak dengan hal ini. Mereka mengaku adalah orang beriman. Saya punya iman. Iman, ya puji Tuhan. Tapi imannya yang salah. Artinya dia mempercayai sesuatu yang membuat Tuhan harus memuaskan keinginannya. Ini adalah iman yang salah. Sementara beriman itu seharusnya membuat Tuhan sangat merasa sukacita. Karena apa? Karena Anda percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan, berarti Anda tidak beriman. Nah, bagaimana bisa menjadi iman yang salah? Anda beriman memaksa Tuhan harus melakukan apa yang Anda inginkan, yang memuaskan hawa nafsumu. Ya, misalnya Anda beriman kepada istri tetangga, Anda beriman, saya beriman, dia akan jadi milikku. Nah, ini iman yang bagaimana ini? Ini iman yang salah. Anda memaksa Tuhan untuk melakukan buat hawa nafsumu, buat yang Anda untuk memuaskan keinginanmu pribadi. Itu bukan iman namanya, itu iman yang salah, ya. Bukan iman yang benar di mata Tuhan. Ada juga beberapa kelompok yang saya memperhatikan, mempraktekkan iman yang salah. Mereka jalan keliling, asal mereka menyukai rumah orang, mereka jamah, mereka tumpan tangan, ini dalam nama Tuhan Yesus, ini menjadi milik saya. Itu punya orang, bos. Bagaimana Anda mengimani itu sesuatu yang punya orang, Tuhan sudah berikan kepada orang, terus Anda imani, ini akan jadi milik saya. Enggak boleh begitu, ya. Nah, iman-iman seperti inilah yang merusak kehidupan kebenaran, merusak kehidupan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Jadi jalan karena dia ingin mobil yang dimiliki oleh tetangga, dia jalan sambil dia berhenti sejenak, dia komat kamit sambil bahasa roh lagi. Kemudian dia pegang sambil tidak kelihatan sama orang, dia tumpan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, dia sambil berbahasa roh. Aku imani mobil ini pindah di rumahku. Itu mobil orang. Bukan begitu beriman, ya. Tidak perlu tumpan-tumpan tangan kayak begitu, ya. Kalau Anda beriman, sudah percaya saja bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidupmu.
Itulah iman yang benar. Jangan sudah punya orang Anda tumpang tangan. Apa bedanya dengan pencuri itu? Apa bedanya dengan mengingini? Kan Tuhan bilang juga di dalam firman-Nya kan, salah satu daripada 10 hukum Taurat, bahwa jangan mengingini punya orang lain. Jangan mengingini apa yang bukan milikmu. Nah, hal-hal seperti ini supaya kita memperhatikan, ya. Karena kita ini seringkali setan itu mengarahkan kepada hal-hal yang aneh-aneh. Dia beriman, ya. Sudah tahu dia kolesterolnya tinggi. Dia ada lihat makanan yang berkolesterol, pokoknya saya beriman dalam nama Tuhan Yesus, makan saja. Itu Anda cari mati namanya. Itu bukan iman. Itu namanya cari masalah. Sudah tahu Anda punya gangguan kesehatan. Jangan lagi diperburuk, itu bukan iman, namanya Anda menghancurkan kebenaran. Ya, Anda cuma ingin memuaskan tenggorokanmu, Anda hanya ingin memuaskan lidahmu, Anda beriman, pokoknya makan saja dalam nama Tuhan Yesus. Nggak boleh begitu. Berimanlah yang benar, ya. Iman itu sederhana. Mempercayai Tuhan, tapi harus di dalam kebenaran, ya. Jadi milikilah iman yang benar, jangan iman yang salah yang Anda kedepankan. Banyak orang, wah kita dalam perlindungan Tuhan, pokoknya percaya saja. Begitu bawa kendaraan larinya 200. Nah itu Anda cari masalah sendiri. Ya, itu Anda buka front sama iblis. Anda cari masalah, Anda cari celaka sendiri. Itu bukan beriman namanya. Itu namanya orang yang cari pencobaan. Sudah tahu ya bahwa segala sesuatu itu ada batasnya. Jangan melewati batasan-batasan yang sudah dipatok. Lihatlah ya, apapun di dalam hidup ini ada batasannya. Tinggi badan kita juga ada batasannya. Bagaimana kalau tinggi badan kita tidak ada batasannya? Dia tumbuh terus, tumbuh terus. Kan itu jadi masalah juga di dalam hidup ini. Tuhan sudah atur semua itu dengan batasan-batasan yang indah. Jadi janganlah mempraktekkan imanmu, habis itu kemudian persalahkan Tuhan. Waduh, saya sudah beriman, saya sudah percaya kepada Tuhan, tapi belum terjadi, saya belum menerima iman. Ada lagi orang pakai janji iman. Ya, iman itu nggak usah dijanjikan. Anda percaya saja, nggak usah janji-janji iman. Ya, banyak saya perhatikan itu. Kalau menggalang dana janji iman, itu bukan janji iman, janji uang itu, bos. Ya, jadi janganlah kita ini kebablasan, janganlah aneh-aneh di dalam hidup ini, menjalankan sesuatu yang tidak benar. Pokoknya, oh saya beriman, ya. Itu namanya kalau Anda berkendaraan, terus kemudian Anda memacu kendaraan Anda dengan kecepatan yang tidak normal, itu bukan beriman, ya. Itu Anda menantang setan itu, Anda menantang maut, ya. Bukan begitu beriman, pakai iman yang benar, ya. Kalau Tuhan sudah bilang ada batasannya, ya semua ada batasannya. Jangan memaksakan diri, ya. Banyak orang sudah diberikan hidung yang bagus, dia memaksakan diri. Saya beriman, hidung saya tambah mancung, beriman tambah mancung. Itu namanya orang yang tidak pernah beriman, ya. Anda justru tidak percaya bahwa hidung yang segitu yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu itu sudah hidung yang terbaik, ya. Nggak usah lah aneh-aneh di dalam hidup ini. Yang nggak penting, nggak usah dijadikan sebagai dasar untuk beriman. Katanya mempercayai Tuhan. Itu bukan mempercayai Tuhan, Anda memaksa Tuhan. Itu bukan hanya memaksa Tuhan, Anda menjadi Tuhan. Jadi Tuhan itu harus bekerja sesuai dengan kemauanmu. Tidak boleh begitu, itu bukan iman. Nah, sebagai hamba Tuhan saya ingin mengarahkan kita, milikilah iman yang benar. Jangan aneh-aneh di dalam hidup ini, ya. Kalau sudah punya pasangan, tidak usah lagi mengimani, nanti tahun depan saya nanti Tuhan kasih lagi perempuan 2. Itu bukan iman, bos. Ya,
itu nafsu cabul itu. Ya, nggak usah begitu. Sudahlah, pokoknya beriman iman yang benar. Jangan aneh-aneh di dalam hidup ini. Ya, pokoknya jangan beriman yang aneh-aneh. Maaf, pekerjaan kita dengan UMR mungkin, tapi beriman punya mobil Mercy. Ya, itu Anda cari masalah. Bayar pajaknya saja, itu akan membuat nanti Anda tidak tidur. Jadi tidak usah beriman yang aneh-aneh. Pokoknya saya imani nanti tahun depan nanti Tuhan kasih mobil Mercy. Gak bisa. Ya imanlah yang benar. Kalau Anda punya pendapatan dengan gaji UMR, digaji cuma 10 juta, tidak usah bermimpi untuk bisa punya mobil mewah. Tidak usah. Berpada dengan apa yang ada. Ya, makanya Tuhan mengajarkan kita beriman, percaya kepada Tuhan. Kalau minta, berilah makanan kami yang secukupnya. Jangan aneh-aneh di dalam hidup ini. Itu iman yang merusak, yang membuat Anda cari masalah. Yang membuat Anda mempersulit hidupmu sendiri. Jadi, sebagai hamba Tuhan, jadilah orang yang beriman, tapi iman yang benar, iman yang berjalan sesuai dengan kebenaran. Jangan memaksakan Tuhan dan jangan menjadi Tuhan. Anda yang ngatur Tuhan, pokoknya saya imani. Tuhan akan kerjakan seperti itu. Bukan hanya masalah rusak iman, bukan hanya salah iman, tapi Anda menjadikan dirimu sebagai Tuhan. Sementara Tuhan Anda jadikan pembantu. Tuhan harus kerjakan sesuai dengan imanku. Nggak bisa begitu. Ya, imanlah yang benar. Hidup ini supaya jadilah umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan.